Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badiatul Lutfiati Ningsih, NIM 2021 0964 8360. Pengertian pendidikan anak. Pendidikan anak hakikatnya merupakan usaha sadar yang bertujuan untuk membimbing anak ke arah kedewasaan jasmani dan rohani yang sempurna. Ciri-ciri manusia sempurna menurut Islam adalah jasmaninya sehat, kuat, termasuk keterampilannya, akalnya cerdas serta pandai, dan hatinya berbudi baik dan penuh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan Al-Quran tentang pendidikan anak. Tentang pendidikan anak dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 25. Tafsir ayat: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa ayatu wa bil walidayhi ihsan, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Maknanya menetapkan untuk selamanya tidak akan berubah. Karena ketetapan Allah berarti hal itu harus dilaksanakan. Ketetapan itu dikeluarkan oleh Tuhanmu, yaitu Tuhan Muhammad. Berarti bahwa ketetapan itu ditujukan kepada seluruh manusia, karena beliau adalah nabi untuk seluruh manusia, mukmin atau bukan. Karena itulah mereka digolongkan sebagai orang yang ingkar. Struktur kalimat itu bila diformalisasikan dalam bentuk kalimat bisa bunyinya adalah wa qadha rabbukal abdata ayat wa ihsana bil walidain. Tuhanmu menetapkan penyembahan kepadanya saja dan berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Sasaran kebaikan adalah orang tua. Berarti yang diminta untuk mempersembahkan kebaikan kepada orang tua itu adalah anaknya. Anak tidak berarti manusia yang masih kecil, tetapi siapa saja yang merupakan anak dari orang tua. Sementara itu orang tua itu tidak mesti yang hidup saja. Isi kandungan ayat tersebut: 1. Tidak menyembah selain Dia. Ini merupakan pendidikan agama. Isinya adalah pendidikan keimanan, yaitu mengenal dan meyakini adanya Tuhan. Pendidikan ibadah mahdat, yaitu ibadah murni seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah sunnah lainnya. Ibadah ghairul mahdi, yakni ibadah tidak formal, yaitu pengabdian dalam bentuk apapun yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik kedua orang tua, mendahulukan kepentingan pihak yang lebih pantas didahulukan. Dalam hal ini merupakan kepentingan orang tua daripada mendahulukan kepentingan diri sendiri. Nilai kependidikan. Pendidikan keimanan dan pendidikan hormat kepada orang tua merupakan dua aspek pendidikan yang paling baru dan diberikan kepada anak dalam pandangan Islam. Di antaranya, perilaku yang perlu diajarkan kepada anak terhadap orang tua adalah tidak berkata kasar, tidak memaki atau menghardik, bertutur kata yang lembut, sopan, dan bermakna, memberi perlindungan dan kasih sayang sepenuhnya
kepada orang tua ketika mereka sudah tua, mendoakan mereka baik semasa hidup maupun ketika orang tua kita meninggal. Implementasi dalam pendidikan. 1. Pendidikan keimanan. Pendidikan keimanan diberikan antara lain dengan cara memberi ceramah dan diskusi mengenai kemurahan Allah dalam menciptakan manusia melalui orang tua. 2. Pendidikan bakti kepada orang tua. Pendidikan bakti kepada orang tua dilakukan antara lain dengan cara menasehati dan memberikan contoh keteladanan yang baik bagi anak-anak kita. Nilai-nilai pendidikan. Tafsir ayat Luqman ayat 12 sampai 19. Tafsir ayat walaqad ataina luqmanal hikmata aniskurullah. Artinya dan sungguh kami telah memberi Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Surat Luqman merupakan seseorang bijak yang berasal dari Afrika. Dia memberi hikmah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui rasio. Dengan demikian dia dapat disebut sebagai orang bijak, al-hakim, bukan seorang nabi. Kebenaran yang diperoleh Luqman melalui rasionya adalah perlu manusia bersyukur kepada Allah. Bersyukur berarti mengakui adanya Tuhan, iman, memujinya dan mematuhi perintahnya. Dengan demikian, rasio bisa menemukan adanya Tuhan. Demikian tidak bisa menemukan perincian atau keterangan yang jelas tentang Tuhan serta perincian cara bersyukur atau beribadah kepadanya. Tafsir ayat wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Artinya, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya kepadanya, dan bila ia tidak bersyukur, ia akan diazab oleh Allah nanti di akhirat. Hal itu sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa in tadana rabbukum la syakartum la ajidannakum la in kafartum inna azabil lasadid. Dan artinya, ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari kenikmatanku, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Berdasarkan ayat tersebut, orang yang bersyukur kepadaku untungnya itu darinya juga, bukan untuk orang lain. Sebaiknya bila ia tidak bersyukur, konsekuensinya ke lingkarannya itu akan ditanggung dirinya sendiri. Tafsir ayat wa man kafara fa innallaha ghaniyul hamid. Dan artinya, barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Siapa yang ikrar, yakni tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepadanya, maka sungguh bahwa Allah itu tidak akan rugi, karena Dia Maha Kaya, karena semua yang ada di dalam ini merupakan miliknya. Wa id qala Luqmanu li inhi wa huwa ya'iduhu
Ya bunayya la tusyrik billah inna syakra la dzulul adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar." Nilai pendidikan. Rasio yang kuat dalam menemukan kebenaran yang tidak bertentangan dengan yang diajarkan agama. Orang tua wajib mendidik anaknya dengan pendidikan agama yang benar. Agama itu dapat dipilihkan bagi anak-anak, bukan dibebaskan, sehingga justru akan membingungkan anak-anaknya. Pendidikan harus dapat menanamkan sifat patuh, hormat, dan sayang kepada orang tua, karena orang tua telah memberikan segalanya untuk kebaikan anaknya. Bila orang tua memaksakan kesirikan kepada anak, sang anak ketika dewasa harus menilainya. Namun demikian, sikap hormat dan sayang kepada mereka harus tetap dijalankan. Harus ditanamkan karakter bahwa akan selalu berbuat baik dan menjauhi yang tidak baik dimanapun dan keadaan dalam diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.